Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMK. Tugas ini saya kerjakan sebagai tugas UAS mata kuliah Creative Content Production pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi, MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erni Nurani, NIM 22811301111. Saya berasal dari kelas A3, Prodi PJJ PAI, IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, yang baru saja berubah, yang kemarin baru saja diresmikan menjadi UINSI, Universitas Islam Negeri Cyber Indonesia pertama. Alhamdulillah. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube saya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca Quran Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian kita lanjut dengan doa, mau belajar doa yang sederhana saja, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah ilmu dan tambahkanlah pemahaman kepada saya. Selanjutnya kita mulai pembahasan qada dan qadar, dimulai dengan hakikat qada dan qadar itu sendiri. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Ketentuan Allah sejak zaman ajali. Ketentuan Allah sejak zaman pembentukan makhluk, pembentukan manusia. Karena bentuk Allah, bentuk makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah sejak dahulu kala ketika manusia dibentuk, dan itu tidak bisa dirubah oleh tangan manusia. Itu yang disebut dengan qada. Contohnya misalnya kematian, jenis kelamin. Kemudian qadar. Qadar menurut bahasa adalah
memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Qadar itu ditentukan sesuai dengan waktu, sesuai dengan kemampuan kita. Di sini di dalam Quran surat Al-Qaf sendiri dinyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Di sini bisa dibedakan bahwa antara qada dan qadar. Qada, ketetapan Allah yang karena sudah terbentuk, sudah ditetapkan sejak zaman ajali, maka tidak ada siapapun makhluk yang bisa mengubahnya. Sedangkan qadar itu ketentuan Allah, sesuai dengan waktu, sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak mungkin seorang anak kecil diberikan ujian seorang anak SMA, begitupun sebaliknya. Nah, itu yang namanya qadar. Qadar bisa, contohnya itu bisa misalnya nilai kita misalnya, saya nilainya 75, itu qada. Bukan, itu bukan qada, tapi itu adalah qadar. Maksudnya nilai kita bisa berubah sesuai dengan usaha dari kita. Kalau kita dengan nilainya baik, nilainya bagus, lebih dari 7,5 misalnya, kita bisa merubahnya. Karena itu adalah qadar. Qadar, usaha dari kita. Usaha untuk merubah kita. Kalau emang kita memang benar-benar berubah seperti itu, maka itulah yang disebut dengan qadar. Kita bisa kalau kita berusaha. Berikutnya, dalil-dalil tentang qada dan qadar. Ada beberapa dalil Quran dan ada beberapa dalil hadis ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Itu diantaranya terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 itu menceritakan tentang qadarnya manusia. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa seorang bayi itu dicukupkan kebutuhannya dari mulai ketika dia masih berupa janin, kemudian dia sampai dia menjadi seorang bayi, itu ditentukan kadarnya oleh Allah, ditentukan rezekinya oleh Allah. Di Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Juga dijelaskan bahwa ketentuan Allah itu sudah ditentukan, sudah meliputi kerajaan langit dan bumi. Allah memiliki kerajaan yang meliputi langit dan bumi, dan Allah menentukan kekuasaannya melalui itu, gitu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Kemudian menurut Quran surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. katakan
bahwa sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya atau menurut takdirnya. Dan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. dinyatakan pula bahwa tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Adapun di dalam Quran surat Al-Isra ayat 13, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. dinyatakan, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Sementara di Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesuatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Adapun hadis dan dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadarnya Allah itu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qada dan qadarnya Allah. Ada 4 hal yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadarnya Allah, yaitu pertama, takdir. Qada dan qadar Allah berkaitan dengan takdir, yaitu ketentuan Allah yang sudah digariskan terhadap makhluk. Dengan meyakini iman kepada qada dan qadar, kita mengakui bahwa segala sesuatu itu sudah merupakan ketentuan dari Allah. Kedua, adanya ikhtiar, yaitu usaha sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Dengan ikhtiar, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah dan Allah ingin melihat usaha dari kita. Ketiga, adanya doa. Ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakini, karena tidak mungkin sebuah ikhtiar tanpa didampingi doa. Ikhtiar itu akan sia-sia kalau tanpa doa, tanpa memohon kepada Allah itu akan sia-sia. Dan usaha sebaliknya juga seperti itu. Usaha tanpa doa akan sia-sia. Doa tanpa usaha juga akan sia-sia. Yang keempat, yaitu adanya sikap tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ketika kita sudah berikhtiar, kemudian kita berdoa, maka finalnya, terakhirnya
kita serahkan segala urusan itu hanya kepada Allah saja. Seperti itu. Kemudian perilaku iman kepada qada dan qadar. Perilaku iman kepada qada dan qadar itu orang yang beriman kepada qada dan qadar itu dicerminkan dalam beberapa perilaku, diantaranya yaitu satu, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan merasa dirinya itu rendah, akan merasa dirinya itu hina, karena tidak ada yang bisa disombongkan. Kita itu bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, jadi kita tidak bisa sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah, gitu. Karena Allah yang memiliki segalanya, bahkan diri kita itu adalah milik Allah. Segala sesuatu, apa yang kita miliki, dan semua yang ada pada diri kita itu semuanya milik Allah. Maka kita tidak patut untuk bersombong diri. Bahkan diri kita pun diciptakan oleh Allah. Karena kita tidak pernah meminta sama Allah, kan? Tidak ada keterangannya yang menyatakan bahwa kita meminta untuk diciptakan. Tapi kita ada semua atas kehendak dari Allah. Maka tidak sepatutnya kalau kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak dari Allah. Kemudian orang yang beriman kepada qada dan qadar tentu saja dia tidak akan merasa putus asa, karena dia meyakini segala sesuatunya itu adalah kehendak Allah. Dia meyakini bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah. Kemudian perilaku iman kepada qada dan qadar yang kedua adalah banyak bersyukur dan bersabar. Banyak bersyukur karena dengan adanya kita di dunia ini, Allah telah mencukupkan segala sesuatunya untuk kita. Allah telah memberikan kehidupan kita ini kenikmatan yang tidak terhingga. Maka wajiblah kita bersyukur. Karena belum tentu ketika kita menjadi orang lain, ketika kita berada di posisi yang lain, belum tentu kita seperti sekarang ini. Dan kita senantiasa bersabar atas apa yang menimpa diri kita. Karena belum tentu, kembali tadi saya katakan, belum tentu yang menurut kita baik itu baik menurut Allah. Dan belum tentu yang menurut kita jelek itu jelek menurut Allah. Allah Maha Tahu. Allah Maha Bijaksana. Sikap ketiga yaitu bersikap optimis dan giat bekerja. Orang yang meyakini qada dan qadarnya Allah pasti akan senantiasa optimis, karena dia yakin dengan janji Allah. Ketika kita telah berusaha, ketika telah ikhtiar disertai dengan doa, kita optimis pasti Allah akan merestui kita, akan mengabulkan semua permintaan kita. Hanya kita harus bersabar, menunggu waktu yang tepat, timing yang sesuai. Dan kita pasti akan senantiasa giat bekerja. Karena memang dengan melalui bekerja itulah kita bisa mencapai tujuan, mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan sikap perilaku iman yang keempat adalah selalu tenang jiwanya. Ketika kita sudah memasrahkan segala urusan kepada Allah, maka tidak ada lagi yang bisa membuat kita gelisah. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita gundah. Jiwa kita akan tenang karena kita sudah memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Diri kita milik Allah. Apapun yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka setelah kita memahami, meyakini, mengimani qada dan qadar, maka ada beberapa hal, beberapa prinsip yang harus kita yakini, bahwa dengan iman kepada Allah itu
iman kepada qada dan qadarnya Allah itu kita meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui perbuatan manusia. Bahkan ketika manusia itu belum melakukannya, Allah mengetahui apa yang nyata dan apa yang di dalam hati manusia. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam batin kita. Yang tidak kita ungkapkan Allah tahu. Kemudian dengan mengimani qada dan qadarnya Allah, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang berjalan di atas dunia itu sudah tertuliskan di lauh mahfuz. Sudah ada skenarionya dari Allah. Dan kita hanya tinggal memperjalankannya saja sesuai dengan skenario tersebut. Kemudian ketika kita mengimani qada dan qadar, kita meyakini bahwa kehendak Allah itu berlaku atas seluruh makhluk. Allah menunjukkan kuasanya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ketika Allah berkehendak, Allah hanya mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Berikutnya, ketika kita mengimani qada dan qadar, kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan makhluk. Allah lah yang Maha Pencipta. Maka Allah lah yang punya kuasa terhadap diri kita dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Demikianlah pembahasan qada dan qadar dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kata. Sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah, adapun kesalahan adalah murni dari saya pribadi sebagai makhluk Allah, sebagai yang memiliki kelemahan dan kehebatan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah takdir bisa dirubah? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jika ada, takdir seperti apa yang bisa dirubah itu? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan kepada seorang hamba. Orang itulah yang merubah nikmat itu dengan perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sudah mau kasih engkau 1 ekor kambing hari ini, tapi karena perbuatan maksiat dosamu, kambingmu yang ada malah mati. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah sudah berikan nikmat, ini aku kasih engkau 1 nikmat nih. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi hilang, tak jadi ku kasih, kata Allah. Nikmat apa itu? Nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah. Oleh sebab itu urus urusan engkau, biarkan Allah mengurus urusan. Urusan kita apa? Sami'na wa ata'na. Beribadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Buat baik, jauhi dosa. Maka masalah-masalah hidup kita ini sebenarnya gara-gara kita banyak buat dosa. Taubat, mujahadah. Habis mujahadah khalwah uzlah, habis itu takwa, Allah akan selesaikan masalah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
buah yang akan kita raih dalam kehidupan kita di saat kita sudah mengimani ketentuan dari Allah, baik dari Allah, jelek dari Allah, kesuksesan dari Allah, kegagalan dari Allah, sehat dari Allah, sembuh dari Allah, patuh dari Allah, maksiat dari Allah, bencana dari Allah. Kapan kita sudah meyakini ketentuan Allah itu, maka akan ada buah, akan ada keistimewaan yang nampak pada pribadi kehidupan kita. Apa keistimewaan tersebut? Buah dari beriman kepada takdir Allah. Yang pertama adalah ia akan menjadi orang yang lapang. Hatinya tidak akan mudah sumpek, hatinya tidak akan jenuh, hatinya tidak akan gundah. Karena apa? Ini semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ada orang di saat dikasih musibah kok dia sabar, bahkan dia banyak dekat kepada Allah, tidak ada kejenuhan dalam hatinya, karena dia yakin ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersabar dan yakin setelah ini Allah akan membuka segala kebaikan bagi dia. Itu yang pertama, buahnya. Kemudian seseorang yang beriman dengan takdir Allah, maka cenderung ia akan menjadi hamba yang tawakal, berserah diri kepada Allah. Hamba yang cenderung tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk adalah buah dari takdir. Kenapa sih ada orang mudah putus asa di saat dia sudah ikhtiar usaha kok tiba-tiba gagal? Lalu kemudian kenapa dia putus asa? Karena keimanan kepada takdirnya ternodai, belum sempurna, sehingga dia mudah putus asa. Tetapi kalau dia iman kepada takdir Allah sempurna, maka ia akan menjadi hamba yang tawakal. Ini termasuk adalah buah yang kedua dari keimanan kepada takdir Allah. Kemudian buah yang ketiga adalah dia tidak akan mencela makhluk. Dia tidak akan mencari kambing hitam dari kegagalan yang ia rasa. Dia tidak mencari, oh ini sebabnya fulan, ini sebabnya fulan, itu sebabnya istriku, itu sebabnya anakku, ini sebabnya tetanggaku. Dia tidak akan mau mencelah dari makhluknya Allah. Akan tapi ia kembalikan semuanya, ini adalah ketentuan dari Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah maksimal. Lah kok hasilnya seperti ini, ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Tidak perlu mencaci sana sini. Ini termasuk adalah tanda dia berada di puncaknya keimanan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah buahnya, ia akan menutup pintu setan, yang setan akan senantiasa mengajak kepada dirinya manusia adalah dengan kalimat penyesalan, dengan kalimat mengande-ande. Kenapa kamu tidak seperti ini? Coba kamu seperti ini, tidak akan gagal. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Coba kalau lewat sini, maka niscaya engkau tidak akan menemukan kegagalan. Maka itu masuk adalah pintu setan yang menjadikan dirinya adalah akan hina.